Kita semua udah dengar janjinya kan? Soal masa depan dengan mobil yang bisa nyetir sendiri, yang katanya bakal mengubah kota dan cara hidup kita. Tapi, kalau teknologinya udah di depan mata, kenapa ya kita belum lihat mobil-mobil ini di mana-mana? Ternyata, rintangan terbesarnya itu bukan di mesinnya, tapi di dalam kepala kita sendiri. Yuk, kita bedah sama-sama. Oke, sebelum kita ngomongin hambatannya, penting banget buat ingat kenapa sih teknologi ini ada? Statistiknya jelas banget. Penyebab utama kecelakaan di jalan raya itu ya kita, manusia. Inilah alasan mendasar kenapa kita pengen banget serahin setir ke mesin. Supaya jalanan jadi jauh lebih aman buat semua orang. Visi yang ditawarin emang kedengerannya kayak mimpi jadi nyata. Coba deh bayangin. Perjalanan tiap hari itu bukan lagi soal stres macet-macetan, tapi jadi waktu buat kerja atau sekedar santai. Dunia di mana kota-kota kita didesain ulang buat manusia, bukan buat lautan parkir mobil. Dampaknya luar biasa loh. Ini bukan cuma soal selamat di jalan. Ini soal kita bisa dapat lagi waktu kita yang berharga, ngurangin stres bareng-bareng pas macet, dan bahkan bisa mendesain ulang kota kita karena nggak butuh lahan parkir seluas sekarang. Di atas kertas harusnya gampang dong pindah ke teknologi ini, tapi kenyataannya nggak gitu. Nah, disinilah ceritanya jadi rumit. Perjalanan dari janji ke kenyataan itu terhalang sama satu faktor yang paling susah ditebak. Kita sendiri. Ada keraguan yang dalam banget, sebuah rintangan psikologis yang sama besarnya dengan tantangan teknis manapun. Ini dia inti masalahnya. Ini bukan sekedar soal teknologinya jalan atau enggak, tapi ini menyentuh ketakutan kita yang paling dasar. Rasa takut kehilangan kontrol atas mobil seberat 2 ton, takut ada campur tangan dari luar, dan pertanyaan besar. Kalau ada apa-apa, siapa yang salah? Di sini nih kita lihat ada pertarungan antara logika lawan emosi. Di kolom kiri kita lihat janji-janji yang masuk akal, lebih aman, lebih efisien. Tapi di kolom kanan kita berhadapan sama perasaan, takut, nggak percaya, bahkan rasa kangen sama tradisi nyetir mobil itu sendiri. Pertarungan inilah yang benar-benar bikin adopsi teknologi ini jadi lambat. Daripada kita nebak-nebak, mending kita lihat data beneran ya kan? Sebuah studi di kota Aachen, Jerman, ngakuin sesuatu yang radikal. Mereka nanya langsung ke warganya, apa sih yang mereka mau dan mereka takutin? Dan jawabannya, wah mencerahkan banget. Ini bukan survei biasa loh, ini adalah sebuah dialog di mana para ahli, perencana kota, dan masyarakat umum duduk bareng buat ngerancang layanan transportasi masa depan yang ideal itu kayak gimana. Ini contoh bagus gimana seharusnya teknologi dikembangin bareng-bareng sama penggunanya. Dan ini hasilnya. Meskipun 44% optimis, coba lihat angkanya. Lebih dari separuh populasi itu masih ragu-ragu atau bahkan nolak sama sekali. Ini bukan masalah kecil, ini keraguan mayoritas. Jelas, masih banyak PR yang harus dikerjain buat memenangkan hati publik. Grafik ini nunjukin inti dari dilema psikologis kita banget. Lihat deh bedanya. Kita ngerasa nyaman sama teknologi yang ngebantu kita, kayak di level 2, di mana kita masih pegang setir. Tapi begitu kendali dilepas total di level 5, tingkat kenyamanan kita langsung anjlok. Ini bukan lagi soal teknologi, tapi soal kepercayaan dan kontrol. Studi ini juga nanya hal yang praktis banget dan manusiawi. Kalau Anda lagi buru-buru mau ke kantor, batas sabarnya cuma sekitar 7 menit. Kalau buat jalan-jalan santai, mungkin bisa nunggu sedikit lebih lama. Ini bukti bahwa secanggih apapun teknologinya, ujung-ujungnya harus bisa jawab kebutuhan dasar kita, efisiensi waktu. Jadi, maunya warga itu sebenarnya simpel, cepat, dekat, dan datanya aman. Titik jemputnya harus bisa jalan kaki, nunggunya jangan lama-lama, dan mereka nggak mau data lokasi pribadinya diumbar. Kedengerannya gampang kan? Tapi untuk bikin 3 hal ini jadi kenyataan, wah itu butuh sistem yang super cerdas. Nah, ini ngebawa kita ke bagian berikutnya. Gimana caranya kita bangun sistem yang bisa nurutin semua kemauan manusia yang spesifik ini? Ini bukan lagi cuma soal bikin satu mobil bisa belok, tapi soal menciptakan seluruh ekosistem transportasi yang pintar. Kalau dari sisi kita sebagai pengguna, prosesnya kelihatannya gampang banget. Tinggal buka aplikasi, pencet tombol, mobil datang. Tapi di belakang layar, itu ada orkestrasi teknologi yang rumitnya bukan main. Dari mulai ngitung rute, ngatur armada, sampai prediksi macet secara real time. Jadi yang kita lihat di aplikasi itu cuma puncak gunung esnya aja. Di bawahnya ada semacam otak digital raksasa yang non-stop ngitung ribuan variabel buat mastiin mobil jemputan Anda datang tepat waktu dalam 6,9 menit bukan 12,8 menit.
Oke, rintangan psikologis udah, rintangan teknis juga udah. Sekarang kita sampai di rintangan terakhir. Dan mungkin yang paling penting, keamanan cyber. Karena gimana kita bisa percaya sama sistem super pinter ini kalau ternyata gampang dibobol? Coba deh kita bayangin skalanya. Ini bukan cuma soal ngamanin satu mobil dari hacker. Ini soal ngamanin seluruh jaringan komunikasi masif antara jutaan mobil dengan lampu lalu lintas, rambu jalan, dan pusat data. Satu aja celah keamanan, akibatnya bisa fatal. Resikonya ini beneran, bukan main-main. Hacker bisa aja ngambil alih setir mobil, ngacak-ngacak sinyal lalu lintas biar kacau, atau nyuri data lokasi pribadi kita. Tanpa sistem yang kebal serangan, mimpi mobil otonom bisa cepat banget berubah jadi mimpi buruk digital. Nah, solusinya mungkin datang dari teknologi yang namanya DLT. Gampangnya gini, bayangin aja ini kayak grup chat super aman di mana setiap pesan yang dikirim nggak bisa dihapus atau diubah sama siapapun, bahkan sama adminnya. Setiap transaksi dicatat dan diverifikasi sama semua anggota, jadi nggak ada satu pihak pun yang bisa curang. Ini cara membangun kepercayaan pakai matematika. Tapi nggak semua DLT itu sama. Blockchain yang kita kenal dari kripto misalnya, itu terlalu lambat dan mahal buat ngurusin jutaan mobil yang saling ngobrol tiap detik. Makanya, teknologi seperti IOTA Tangle dikembangin. Dia dirancang khusus buat ini. Cepat, gratis, dan efisien karena setiap mobil di jaringan ikut bantu ngamanin sistemnya sendiri. Kutipan ini ngejelasin misinya dengan jelas banget. Intinya, IOTA itu dibangun dari nol untuk menciptakan ekonomi antar mesin, di mana mobil dan infrastruktur bisa saling tukar data dan bahkan uang secara aman, instan, dan tanpa biaya transaksi yang bikin ribet. Dan dampaknya jauh lebih dari sekedar aman. Dengan DLT, kita bisa bikin hal-hal yang dulu mustahil. Kayak truk yang saling bayar otomatis buat irit bahan bakar, riwayat servis mobil bekas yang dijamin nggak bisa dipalsuin, sampai kota yang bisa ngatur zona emisi secara real time. Ini bukan lagi cuma mobil yang nyetir sendiri, tapi seluruh ekosistem transportasi yang cerdas dan bisa dipercaya. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Rintangan menuju mobil self-driving itu nyata. Ada masalah psikologis, teknis, dan keamanan. Tapi dengan cara mendengarkan warga, membangun sistem yang cerdas, dan mengamankannya dengan teknologi yang tepat, kita mungkin nggak cuma bisa lewatin rintangan itu, tapi juga ngebangun masa depan yang jauh lebih baik dari yang kita bayangkan. Pertanyaannya sekarang, kalau Anda punya semua waktu dan ruang ekstra itu, mau dipakai buat apa?